Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Epifanias yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, saudara-saudara, terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat hasil pelayanan Paulus bersama dengan Apolos. Jemaat ini boleh dikatakan merupakan salah satu jemaat yang bertumbuh secara dinamis dan luar biasa. Namun saudara-saudara, jemaat ini juga memiliki banyak masalah, banyak persoalan. Ada masalah moral, ada masalah doktrinal atau masalah ajaran, juga ada masalah perselisihan di antara mereka. Dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi pelajaran rohani bagi kita sekalian. Yang pertama, perikop ini dibuka dengan ucapan syukur dari Rasul Paulus di ayat yang keempat. Ucapan syukur atas anugerah Allah yang diberikan oleh Allah kepada jemaat Korintus di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anugerah Allah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah anugerah keselamatan. Bahwa jemaat Korintus telah menerima penebusan dari dosa dan jaminan hidup yang kekal oleh iman mereka kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Saudara-saudara, sebagai umat Kristiani, kita boleh mengucap syukur dalam banyak hal kepada Allah. Mungkin kita bersyukur karena kesehatan. Kita barusan saja sembuh dari penyakit, maka kita mengucap syukur. Mungkin karena usaha yang selama ini belum ada tanda-tanda keuntungan, sekarang sudah mulai maju, sudah mulai ada keuntungan dari usaha kita, maka kita bersyukur. Mungkin karena mendapatkan pekerjaan yang selama ini kita mencari pekerjaan dan sekarang kita sudah mulai mendapatkannya, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin karena anak-anak sudah mulai berhasil di sekolah atau dalam pendidikan mereka, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Banyak sekali alasan-alasan kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Namun saya mau ingatkan kita sekalian, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini,
bahwa yang menjadi dasar ucapan syukur kita yang utama adalah anugerah keselamatan yang sudah kita terima oleh iman kita kepada Yesus Kristus, yaitu penebusan dosa dan jaminan untuk hidup yang kekal. Maka dalam hidup kita, mungkin kita masih mengidap penyakit dan belum ada kunjung sembuhnya, usaha kita mungkin belum ada tanda-tanda keberhasilan, anak-anak kita bisa jadi masih ada yang gagal, pekerjaan kita belum tentu, belum ada, belum kita dapatkan, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang menjadi pergumulan kita dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita bisa saja tidak menjadikan itu sebagai dasar ucapan syukur kita kepada Allah, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang menjadi dasar ucapan syukur kita yang paling utama ialah keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah, maka saya percaya bahwa kita akan menjadi umat yang rajin untuk beribadah kepada Tuhan, yang rajin untuk melayani Tuhan, karena itu merupakan bagian dari ucapan syukur kita kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah alasan ucapan syukur Paulus kepada Allah atas jemaat Korintus selain anugerah keselamatan yang saya sampaikan pada poin pertama tadi. Kalau kita membaca ayat 5-9, di sini kita temukan alasan ucapan syukur Rasul Paulus yang kedua, yaitu bahwa Paulus mengucap syukur atas karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh jemaat Korintus, yang merupakan bagian dari anugerah Allah kepada mereka. Jika pada ayat 5 dikatakan bahwa mereka kaya dalam segala hal, ini tidak berbicara tentang kekayaan material, tetapi kekayaan spiritual, yaitu segala macam perkataan, termasuk karunia berbahasa roh yang mereka miliki pada masa itu, dan segala macam pengetahuan, termasuk karunia pengetahuan, sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang tersembunyi. Mereka juga diberi karunia menyembuhkan sakit penyakit, karunia mujizat, dan karunia hikmat, karunia iman, dan karunia-karunia lainnya, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14, yang tujuannya untuk membangun iman jemaat, agar jemaat bisa bertumbuh bagi kemuliaan Allah sampai pada hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya jemaat memiliki kekuatan iman dan mereka berbuah dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa kita pun telah diberikan karunia-karunia oleh Allah secara berbeda-beda untuk membangun kehidupan jemaat. Tidak hanya itu, kita juga memiliki talenta-talenta, yaitu bakat yang kita peroleh sejak kita lahir, yang kemudian melalui latihan, melalui pendidikan, melalui sekolah, dan lain sebagainya, akhirnya kita menjadi ahli di dalam sesuatu hal, misalnya menyanyi, misalnya main musik. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita supaya karunia-karunia yang kita peroleh, talenta-talenta yang kita peroleh, yang kita yakini bahwa semuanya itu berasal dari Allah, firman Allah katakan, mari kita gunakan untuk membangun kehidupan jemaat. Mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita gunakan untuk kebanggaan
dunia ini. Karena itu, bagi saudara-saudara yang memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda tentunya satu sama lain, dan juga memiliki talenta-talenta yang luar biasa, mari saudara-saudara, jangan jadikan itu sebagai sebuah kesombongan dan untuk diri sendiri, untuk disimpan. Jangan, mari gunakan itu untuk melayani Tuhan. Secara khusus di gereja kita, Tuhan membutuhkan talenta untuk memuji Tuhan, talenta untuk main musik. Mari saudara-saudara, kalau saudara mungkin bisa menyanyi, saudara misalnya bisa main musik, mari gunakan itu. Talenta itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan untuk menghidupkan ibadah, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk menyaksikan nama Tuhan di mana-mana. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan hari ini atas jaminan kehidupan yang kekal yang sudah kita miliki masing-masing, dan juga atas karunia-karunia dan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Dan mari melalui firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk menjadikannya kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.